Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dinda Serli Hartati dengan nomor induk mahasiswa PO 722011911552. Saya dari kelas 2A Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di video kali ini saya akan mempraktekkan cara pemeriksaan abdomen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 dengan dosen pengampu Ibu Nurse Mutia Deliana, SCAP MCAP. Sebelum melakukan tindakan, alat-alat yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama ada stetoskop, yang kedua ada handscoon, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada pena atau spidol, yang kelima ada hand sanitizer. Yang pertama, fase orientasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Perawat siang. Menemui pasien, kemudian menanyakan kabar, keluhan, dan juga kesediaan pasien untuk melakukan tindakan. Benar ya, Bu. Perkenalkan, saya perawat Dinda Serli Hartati. Saya yang bertugas di ruangan ini pada pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang. Semua kebutuhan yang Ibu butuhkan selama jam tersebut saya yang penuhi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen atau pemeriksaan pada perut Ibu. Sebelum pemeriksaan, apakah Ibu ada keluhan pada bagian perut Ibu? Tidak ada. Baik, tidak ada ya, Bu. Pemeriksaan ini kurang lebih selama 15 menit. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, Bu, kalau begitu saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Selanjutnya, mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah mencuci tangan. Setelah itu, menggunakan handscoon. Sebelum pemeriksaan abdomen, maka dilakukan pemeriksaan fisik tambahan. Pemeriksaan fisik tambahan dengan melakukan pemeriksaan ujung jari, capillary refill time. Kemudian, inspeksi keadaan mata, sklera, dan konjungtiva. Setelah itu, inspeksi keadaan mulut dan juga kondisi lidah. Lalu, anjurkan klien untuk menelan. Setelah itu, palpasi kondisi nodus limfa sampai ke leher. Setelah itu, baringkan pasien. Lalu letakkan bantal kecil pada bagian bawah lutut untuk menyokong dan melepaskan otot abdomen. Setelah itu, lepaskan pakaian pasien dari proses simoideus hingga area simfisis pubis. Saya bantu. Selanjutnya, proses inspeksi. Ibu coba bernapas, buang. Saya minta Ibu untuk batuk keras. Baik, untuk perut Ibu bentuknya simetris, tidak ada penonjolan, tidak ada retraksi, dan juga tidak ada striae. Selanjutnya, proses auskultasi.
Baik, saya periksa dulu ya, Bu. Letakkan sisi diafragma stetoskop pada kuadran kanan, kemudian lanjutkan sesuai dengan arah jarum jam. Setelah itu, letakkan bel stetoskop di atas aorta, arteri renalis, arteri iliaka, dan arteri femoralis. Pemeriksaan auskultasi untuk mendengarkan bising usus, normalnya 5 sampai dengan 20 kali per menit. Selanjutnya, proses perkusi. Bu, selanjutnya saya akan melakukan pengetukan pada bagian perut ibu. Apabila ada yang terasa sakit, beritahu saya ya, Bu. Mulai perkusi dari kuadran kiri bawah, kemudian lanjutkan searah jarum jam. Ada yang terasa sakit, Bu? Selanjutnya, melakukan perkusi untuk mengidentifikasi posisi dan ukuran hati. Lakukan perkusi pada garis midclavikula kanan yang dimulai dari area resonan paru ke arah bawah hingga terdengar bunyi redup. Tandai titik tempat bunyi redup pertama kali terdengar. Kemudian, lakukan perkusi dari bawah umbilikus sejajar garis midclavikula kanan ke arah atas melewati area timpani hingga terdengar bunyi redup. Ukur jarak antara dua tanda tersebut. Normalnya panjang hati 6 sampai dengan 12 cm. Selanjutnya, proses palpasi. Selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada bagian perut ibu. Apabila ada yang terasa sakit, pada saat saya tekan, ibu beritahu saya ya, Bu. Yang pertama, lakukan palpasi dangkal dengan melakukan penekanan abdomen sedalam 1 cm. Ada yang sakit, Bu? Baik, Bu, saya akan melakukan penekanan di dalam lagi. Kalau ada yang sakit, beritahu saya ya, Bu. Selanjutnya, lakukan palpasi dalam dengan menekan dinding abdomen sedalam 4 sampai dengan 5 cm. Nafas. Buang. Nafas. Buang. Nafas. Setelah itu, lakukan palpasi hati. Tarik nafas. Kemudian, lakukan palpasi limfa. Tarik nafas, Bu. Selanjutnya saya akan melakukan ginjal. Kemudian, melakukan palpasi pada ginjal kiri dan ginjal kanan. Pada pasien yang mengalami asites, lakukan tes undulasi dengan meminta pasien menekan area tepat sepanjang garis tengah vertikal abdomen, kemudian letakkan tangan pada sisi abdomen dan ketuk salah satu sisi, dan rasakan gelombang cairan. Selanjutnya saya akan melakukan tes shifting dullness. Selanjutnya, melakukan tes shifting dullness. Setelah mengetahui batas peka dan timpani, kemudian pasien diminta untuk berbaring pada sisi tertentu. Kemudian, area tersebut diperkusi kembali. Pada asites, batas antara peka dan timpani biasanya tetap konstan. Proses pemeriksaan abdomen telah selesai. Bu, sudah selesai. Silakan ditutup. Kemudian, rapikan pasien. Lalu, lepaskan sarung tangan. Warnanya bagus ya, Bu.
dan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan teknik 6 langkah cuci tangan. Apakah tadi kalau sama pemeriksaan tidak ada terasa sakit kan Bu? Baik Bu, sekian dari pemeriksaan dari saya. Apabila Ibu perlu sesuatu, Ibu bisa memanggil saya ya Bu. Baik, selamat siang Bu. Selanjutnya pada fase dokumentasi, yang pertama catat tindakan yang dilakukan, catat hasil yang ditemukan selama pemeriksaan, dan catat respon pasien selama tindakan. Sekian video mengenai pemeriksaan abdomen. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.